Dua nama besar, dua karakter kuat, dan satu panggung politik yang panas. Ketika seorang mantan juru bicara istana bersuara lantang menegur Menteri Keuangan yang dikenal ceplas-ceplos. Publik pun bertanya, ini sekadar beda pandangan atau ada cerita lain di balik layar kekuasaan? Dalam beberapa hari terakhir, dunia politik tanah air diguncang oleh perdebatan terbuka antara Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan yang dikenal blak-blakan, dan Hasan Nasbi, mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan yang kini duduk sebagai Komisaris Pertamina. Pertukaran pernyataan keduanya bukan cuma jadi bahan diskusi di ruang redaksi dan media sosial, tapi juga membuka pertanyaan besar, siapa sebenarnya Hasan Nasbi dan kenapa kritiknya begitu tajam. Semua bermula dari sebuah video di kanal YouTube Hasan Nasbi. Dalam video itu, Hasan mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang menurutnya terlalu frontal. Sesama anggota kabinet, sesama pemerintah, nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kalau ceplas-ceplosnya mengenai atau kelugasan itu mengenai kebijakan dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antar pejabat, nanti akan dan berantakan juga kayak gitu. Pernyataan itu langsung mengundang respons keras dari Purbaya. Tanpa menunggu lama, sang Menteri Keuangan menanggapi di hadapan wartawan dengan membawa data survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Di bulan Oktober dari dulu dan anak-anak yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk sebagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Nada sarkastik tapi jelas, pesan Purbaya ingin menegaskan bahwa gaya komunikasinya bukan arogansi, melainkan strategi. Di balik dua kata-kata ini, ada dinamika menarik yang jarang terlihat di depan publik bagaimana dua tokoh yang sama-sama pernah berada di lingkar kekuasaan kini saling berhadapan di ruang opini. Dan ketika politik bertemu ego, kritik bisa terasa seperti serangan. Beberapa pengamat pun ikut bersuara. Syahganda Nainggolan menilai Hasan seharusnya menahan diri mengingat posisinya sebagai pejabat BUMN. Dia komisaris makan gaji negara, seharusnya paham etika birokrasi, ujarnya. Komentar ini memicu perdebatan baru, apakah pejabat seperti Hasan masih berhak mengkritik sesama pemerintah atau justru wajib diam demi loyalitas. Tapi publik Indonesia punya penilaian sendiri. Ada yang mendukung Hasan karena keberaniannya mengingatkan soal etika komunikasi pejabat negara. Namun tak sedikit yang membela Purbaya karena dianggap sebagai sosok yang tegas, jujur, dan kerja nyatanya terlihat. Komentar netizen pun ramai, nggak bisa lihat orang pintar dan jujur, langsung dibilang koboi. Pak Purbaya keren, bicaranya apa adanya. Dan ada pula yang menohok, Hasan kerja dulu di Pertamina, jangan ngomel mulu. Lalu siapa sebenarnya Hasan Nasbi? Namanya mungkin baru mencuat di pemberitaan, tapi kiprahnya sudah panjang di dunia politik dan komunikasi. Lahir di Bukit Tinggi 11 Oktober 1979, Hasan dikenal sebagai aktivis dan pemikir muda sejak masa kuliah di Universitas Indonesia. Dulu ia pernah jadi wartawan Kompas, lalu peneliti di Puskapol UI. Kemudian, ia mendirikan lembaga survei Cerus Network yang sering jadi pemain penting di panggung pemilu nasional. Hasan juga bukan orang baru di lingkar kekuasaan. Ia terlibat dalam tim pemenangan Jokowi Ahok di Pilkada DKI, ikut di tim kampanye nasional Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Bahkan jadi bagian dari tim Prabowo Gibran di pemilu 2024. Pengalamannya membuat ia dipercaya menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan pada 2024, sebuah posisi strategis yang menjadikannya juru bicara resmi istana. Namun, masa jabatannya tak panjang. Beberapa kali terseret kontroversi hingga akhirnya digantikan pada reshuffle September 2025. Tak lama setelah itu, Hasan dilantik sebagai Komisaris Pertamina.
Kini setelah keluar dari istana, Hasan justru kembali bersuara. Bukan sebagai juru bicara, tapi sebagai pengingat. Apakah ia sedang membela prinsip komunikasi yang sehat di pemerintahan? Atau ini cara lain untuk menegaskan eksistensinya di tengah dinamika politik baru? Sementara itu, Purbaya tetap tegak di baris depan kebijakan ekonomi nasional. Dengan gaya lugasnya, ia menegaskan, Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. akhirnya pertarungan opini antara Purbaya dan Hasan Nasbi bukan sekadar soal siapa benar dan siapa salah. Ini tentang bagaimana komunikasi, ego, dan kekuasaan saling bertabrakan di panggung politik modern. Dan mungkin dari debat dua tokoh ini kita bisa belajar satu hal, bahwa dalam politik, cara bicara seringkali lebih berbahaya daripada apa yang dibicarakan.